semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Damai Hotmauli Manulang dengan NIM 25010151. Tema yang saya angkat dari tugas video ini, konflik masyarakat terhadap PT Toba Ploop atau TPL di Sumatera Utara berkepanjangan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas leadership management. Dosen pengampu Ibu Juli Melija, SE, MSI. Kasus yang saya angkat dari konflik masyarakat adat dan Toba Ploop Lestari yang ada di Sumatera Utara. Masalah utama yang terjadi antara PT Toba Ploop Lestari atau TPL dan masyarakat adat di sekitar Danau Toba berkaitan dengan konflik lahan dan lingkungan hidup, perambasan dan tumpang tindih lahan adat. Masyarakat adat menilai bahwa sebagian lahan konsesi TPL mencaplok wilayah adat mereka tanpa persetujuan masyarakat setempat. 2. Kerusakan lingkungan. Aktivitas penanaman pohon eukaliptus atau bahan Toba Ploop menyebabkan penurunan kesuburan tanah, kekeringan, dan rusaknya ekosistem hutan. 3. Ketegangan sosial. Muncul konflik antara warga dan pihak perusahaan, termasuk aksi demokrasi, penolakan operasional, dan bentrok fisik di beberapa wilayah. 4. Masalah izin dan tata kelola. Sebagian masyarakat menilai bahwa izin operasional perusahaan tidak berpihak pada kelestarian lingkungan dan keadilan sosial. Konflik ini sangat sering memicu kekerasan, intimidasi, dan perusakan yang dilakukan oleh pihak TPL terhadap lahan dan aset masyarakat adat, termasuk rumah dan kebun mereka, yang kemudian seringkali direspon oleh pihak kepolisian. TPL sering melakukan penanaman pohon eukaliptus di wilayah yang diklaim masyarakat adat sebagai tanah leluhur, seperti di desa Sipohoras dan Natumingka. Aktivitas penanaman tersebut kerap disertai kekerasan dan pengerusakan terhadap lahan dan pembangunan milik masyarakat adat. Mereka intimidasi. Pendapat pemimpin Indonesia dalam kasus ini, pemimpin Indonesia baik pemerintah pusat maupun daerah berupaya mengambil posisi tengah dalam kasus ini. Pandangan umum dari pemerintah mendorong penyelesaian dialogis bukan kekerasan. Presiden dan pejabat terkait menegaskan pentingnya investasi yang berkelanjutan yang tidak merusak lingkungan dan menghormati hak masyarakat adat. Pemerintah juga mengingatkan agar perusahaan seperti TPL sebagai standar tanggung jawab sosial perusahaan. Pemerintah daerah Sumatera Utara menyuarakan agar TPL lebih terbuka dan komunikatif dalam menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar. Intinya, pemimpin Indonesia mengingatkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pihak manajemen dan pemimpin perusahaan TPL memiliki pandangan berbeda. Menurut pernyataan resmi perusahaan, TPL mengklaim telah memiliki izin sah dari pemerintah untuk beroperasi di wilayah konsesinya. Perusahaan menyatakan telah menjalankan program tanggung jawab sosial seperti penanaman pohon, bantuan pendidikan, dan pembangunan infrastruktur desa. Pemimpin perusahaan menegaskan bahwa TPL mendukung kelestarian Danau Toba dan berkomitmen terhadap praktik industri yang ramah lingkungan. Mereka juga menyebut bahwa konflik muncul akibat miskomunikasi dan perbedaan data terkait batas wilayah adat. Dengan kata lain, pemimpin TPL berpendapat bahwa perusahaan telah beroperasi sesuai aturan dan berupaya memiliki hubungan dengan masyarakat. Dampak yang timbul dari peran komunikasi para pemimpin, baik pemerintah maupun perusahaan, sangat berpengaruh terhadap penyelesaian masalah ini. Jika komunikasi kurang terbuka, konflik bisa berlarut-larut karena kesalahpahaman antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Komunikasi yang efektif dan empati dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan dan pemerintah. Kurangnya koordinasi antar pemimpin membuat pesan publik menjadi tidak konsisten, sehingga memperparah persepsi negatif masyarakat. Namun, ketika komunikasi dijalankan dengan transparan dan partisipatif, dapat muncul solusi kolaboratif seperti penempatan batas wilayah adat bersama atau program rehabilitas lingkungan. Menurut saya, kasus Toba Ploop Lestari ini atau TPL mencerminkan tantangan besar dalam menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan di Indonesia.
Perusahaan seharusnya lebih mendahulukan dialog dan empati terhadap masyarakat lokal, bukan hanya fokus pada keuntungan. Sementara itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan mediasi agar konflik tidak terulang dan berulang kali dan masyarakat adat merasa dilibatkan dalam keputusan. Peran komunikasi di sini sangat penting. Pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan jujur, terbuka, dan bijak dapat menjadi jembatan penyelesaian konflik yang adil bagi semua pihak. Berikut beberapa video yang beredar di media sosial dan terjadi demo besar-besaran di depan kantor Gubernur Sumatera Utara. PT Toba Pulp Lestari atau TPL merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pulp atau bubur kertas dan beroperasi di sekitar kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Sejak awal berdirinya atau dulunya bernama PT Inti Indorayon Utama, perusahaan ini telah menjadi sumber kontroversi dan konflik sosial lingkungan di kalangan masyarakat adat, aktivitas lingkungan dan pemerintah. Masalah utama yang muncul dari keberadaan TPL adalah konflik antara kepentingan industri dan kelestarian lingkungan serta hak masyarakat adat. Masalah Toba Pulp Lestari contoh nyata betapa pentingnya keseimbangan antara pembangunan industri dan kelestarian lingkungan. Indonesia memang membutuhkan investasi dan industri untuk meningkatkan ekonomi. Tetapi hal itu tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan hutan, tanah adat, dan kehidupan masyarakat lokal. Perusahaan seperti TPL seharusnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada tanggung jawab, moral, dan sosial. Mereka perlu lebih transparan, mau berdialog langsung dengan masyarakat, serta memperbaiki dampak lingkungan yang telah terjadi. Dari sisi pemerintah, pemimpin Indonesia harus menunjukkan keberpihakan pada rakyat kecil dan lingkungan. Kebijakan tegas dan pengawasan yang kuat perlu dilakukan agar perusahaan tidak menyalahgunakan izin atau mengabaikan aspek kemanusiaan. Peran komunikasi pemimpin juga sangat krusial. Pemimpin yang komunikatif, empati, dan terbuka terhadap kritik akan mampu menenangkan konflik dan menentukan solusi yang lebih manusiawi. Jika komunikasi dilakukan dengan jujur dan menghargai semua pihak, maka konflik panjang seperti yang terjadi antara TPL dan masyarakat adat bisa diselesaikan dengan damai. Secara keseluruhan, kasus Toba Pulp Lestari menjadi pelajaran penting bagi bangsa Indonesia bahwa kemajuan ekonomi harus berjalan seiring dengan keadilan sosial dan kelestarian alam. Hutan bukan hanya sumber bahan baku industri, tetapi juga sumber kehidupan dan identitas budaya bagi masyarakat adat. Masalah-masalah tersebut menjadikan TPL sebagai salah satu contoh kasus konflik sosial lingkungan terbesar di Sumatera Utara. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai kasus Toba Pulp Lestari yang terjadi di kawasan Tapanuli, Sumatera Utara. Kasus ini bukan hanya persoalan antara perusahaan dan masyarakat adat, tetapi juga mencerminkan bagaimana komunikasi, kebijakan, dan kepemimpinan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Melalui video ini, saya ingin menunjukkan bahwa setiap kebijakan yang diambil, sekecil apapun, memiliki dampak besar terhadap kehidupan masyarakat dan alam di sekitarnya. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian ini masih banyak kekurangan. Namun, saya berharap video ini dapat membuka wawasan kita semua tentang pentingnya menjaga kelestarian alam tanpa mengabaikan pembangunan ekonomi. Kasus Toba Pulp Lestari memberikan pelajaran berharga bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari keuntungan materi, tetapi juga dari bagaimana kita mampu menjaga hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita belajar dari kasus ini untuk lebih peduli, lebih bijak, dan lebih berani menyuarakan keadilan bagi masyarakat serta kelestarian bumi kita. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, menginspirasi, dan menjadi pengingat bahwa tanggung jawab menjaga alam bukan hanya milik pemerintah atau perusahaan, melainkan tanggung jawab kita semua. Sampai jumpa dan tetaplah menjadi generasi yang berpikir kritis,
peduli, serta berani melakukan perubahan. Sekian dan terima kasih.